Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan di video kali ini kita akan membahas struktur pemodalan PT, hak-hak pemegang saham, serta hal-hal yang menyebabkan berakhirnya sebuah PT. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Struktur pemodalan PT yang pertama adalah modal. Modal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah modal dasar. Menurut pasal 31 angka 1 Undang-Undang PT, modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham. Menurut Muhammad Yahya Harahap, modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh sebuah PT. Dan jumlah nilai nominal tersebut harus disebutkan di dalam anggaran dasar. Menurut pasal 32 angka 1 Undang-Undang PT, modal dasar PT paling sedikit adalah sebesar 50 juta rupiah. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pasal 109 angka 3 mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perusahaan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang diatur di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Namun, hal ini tidak berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu di mana besaran minimum modal dasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, perusahaan asuransi. Modal setor perusahaan asuransi ditentukan saat pendirian dan minimal sebesar 150 miliar rupiah. Oleh karena itu, modal dasar perusahaan asuransi tidak boleh kurang daripada 150 miliar rupiah. Jenis modal yang kedua yaitu modal ditempatkan. Jadi, modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada juga yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya. Kemudian, saham tersebut akan diserahkan kepada pemegang saham yang lain untuk dimiliki. Jenis modal yang ketiga adalah modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT dan pasal 4 pada PP nomor 8 tahun 2021, modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% dengan bukti penyetoran yang sah. Nah, bukti inilah yang harus disampaikan kepada Kemenkumham dalam rangka untuk mendapatkan status badan hukum saat pendirian sebuah PT. Struktur pemodalan PT yang kedua adalah saham. Jadi,
menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Apabila seseorang ikut menanamkan modalnya ke suatu perusahaan atau perseroan terbatas, maka orang tersebut mempunyai klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dengan kata lain, saham adalah semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi, apabila seseorang mempunyai saham di suatu perusahaan, berarti seseorang tersebut secara tidak langsung menjadi bagian dari pemilik perusahaan yang bersangkutan. Struktur pemodalan PT yang selanjutnya adalah dividen. Dividen merupakan keuntungan bersih yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham yang berhak. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dengan kata lain, dividen adalah pendistribusian sebagian pendapatan perusahaan kepada para pemegang saham. Dan pendistribusian tersebut diputuskan dan dikelola oleh direksi perusahaan terkait. Mayoritas perusahaan membagikan dividen dalam bentuk uang atau dividen tunai. Namun, ada juga perusahaan yang membayar dividen dalam bentuk lembar saham tambahan atau dividen saham. Dan biasanya, dividen dibagikan setahun sekali. Namun, dibagikan atau tidaknya dividen tergantung dari keadaan perusahaan yang bersangkutan. Karena ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk tidak membagikan dividen dengan berbagai alasan. Misalnya, karena perusahaan tersebut sedang ingin memfokuskan kinerja perusahaan dengan melakukan beberapa pembenahan atau mengembangkan bisnis baru mereka. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham sebuah perusahaan, maka ia berhak untuk menerima dividen pada periode yang telah ditentukan oleh perusahaan terkait. Kemudian, untuk teman-teman ketahui, ada beberapa istilah penting yang harus diketahui oleh investor agar ia diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen dalam suatu periode yang telah ditentukan oleh perusahaan terkait. Dan untuk memudahkan pemahaman teman-teman, maka saya akan mencoba membuat sebuah ilustrasi. Ada sebuah PT, sebut saja nama PT-nya adalah PT A. Jadi, PT A membuat pengumuman, baik di artikel dalam surat kabar atau artikel online, bahwa PT mereka akan melakukan pembagian atau pembayaran dividen. Nah, biasanya pengumuman tersebut memuat istilah-istilah seperti ini. Cum-Date atau Cumulative Date. Cum-Date atau Cumulative Date adalah hari terakhir jual beli saham di sebuah perusahaan terbuka. Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi para investor untuk membeli saham dan menjadi pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen di sebuah perusahaan terkait. Istilah yang selanjutnya adalah Ex-Date atau expired date, yaitu hari yang sudah expired. Maksudnya, saat seorang investor membeli saham di tanggal X date, maka
namanya tidak akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen dalam periode tersebut. Karena kesempatan terakhir untuk mendapatkan dividen adalah pada hari cum-date. Tapi kalau investor tersebut membeli saham pada hari cum-date dan menjualnya di hari ex-date, ia masih berhak mendapatkan dividen karena ia sudah menahan sahamnya sampai tanggal cum-date selesai. Istilah yang selanjutnya adalah recording date. Recording date adalah hari pemberitahuan di mana perusahaan yang memberi info bahwa pada tanggal inilah nama para pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen akan direcord atau dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah yang terakhir yaitu payment date atau distribution date, yaitu hari pembayaran dividen. Nah, pada hari inilah para investor akan mendapatkan dividen mereka. Oke, kita lanjut ke ilustrasi. Jadi setelah PTA mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pembagian atau pembayaran dividen, maka akan ada beberapa investor yang ingin membeli saham PTA. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada investor yang sudah membeli dan mempunyai saham PTA jauh sebelum pengumuman tersebut diumumkan. Nah, dalam ilustrasi ini, misalnya nama-nama investor tersebut adalah Jeno, Lisa, Brata, dan Jasmine. Nah, Jeno membeli saham PTA pada tanggal 10 Oktober 2021. Sedangkan Lisa membeli saham PTA pada tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian Jasmine membeli saham PTA pada tanggal 26 Oktober 2021 dan Brata membeli saham PTA pada tanggal 25 September 2021. Nah, Jeno tetap menahan saham PTA sampai tanggal 26 Oktober 2021, yaitu tanggal cum-date. Sehingga nama Jeno akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen PTA karena ia telah menahan saham miliknya sampai hari cum-date berakhir. Sedangkan Lisa diketahui telah membeli saham PTA di hari ex-date, sehingga nama Lisa tidak akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen PTA pada periode yang telah ditentukan oleh PTA, yaitu tanggal 10 November 2021. Hal ini terjadi karena kesempatan terakhir agar bisa menjadi pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah tanggal 26 Oktober 2021 yang tidak lain dan tidak bukan adalah hari cum-date. Kemudian Jasmine membeli saham PTA di hari cum-date dan menjual sahamnya pada hari ex-date. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka nama Jasmine akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen PTA. Karena Jasmine telah menahan saham miliknya sampai hari cum-date berakhir. Lain halnya dengan Brata. Diketahui Brata telah membeli saham PTA pada tanggal 25 September 2021, yang berarti Brata telah membeli saham PTA jauh sebelum hari pengumuman pembayaran dividen diumumkan oleh PTA. Namun,
Sayangnya, Brata menjual saham miliknya tersebut pada tanggal 20 Oktober 2021. Yang artinya pada hari Kemdet, saham PTA milik Brata tadi tidak lagi menjadi miliknya. Oleh karena itu, nama Brata tidak akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen PTA pada periode yang telah ditentukan oleh PTA, yaitu tanggal 10 November 2021. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ilustrasi ini, nama investor yang akan masuk ke dalam daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen PTA pada tanggal 10 November 2021 adalah Jeno dan Jasmine, karena mereka telah menahan saham miliknya hingga hari Kemdet berakhir. Kita lanjut kepada pembahasan terkait hak-hak pemegang saham. Pemegang saham dalam suatu perusahaan memiliki banyak hak, dan setiap hak tersebut memiliki arti yang berbeda. Hak-hak pemegang saham tersebut diantaranya adalah: yang pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak fundamental atau hak dasar dari pemegang saham yang telah menyetorkan modal ke dalam sebuah perusahaan. Dan modal tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan. Hak yang kedua adalah hak kontrol. Hak kontrol adalah hak yang menjembatani karakteristik utama perusahaan, yaitu adanya pemisahan kepemilikan antara harta milik pribadi dan harta milik perusahaan. Dengan adanya hak kontrol ini, perusahaan akan bisa dikendalikan dengan baik oleh pihak-pihak yang menjalankan perusahaan. Hak yang selanjutnya adalah hak informasi, yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memperoleh beberapa informasi terkait urusan perusahaan. Hak yang selanjutnya adalah hak litigasi, yaitu hak setiap pemegang saham untuk melakukan tindakan langsung atas namanya sendiri maupun mengajukan gugatan derivatif. Gugatan derivatif adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham mewakili PT kepada direksi atau komisaris atas kerugian yang diderita oleh PT akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Hal ini diatur di dalam pasal 97 angka 6 Undang-Undang PT dan pasal 114 angka 6 Undang-Undang PT. Oke, pembahasan selanjutnya adalah berakhirnya perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas dapat berakhir berdasarkan keputusan RUPS. Kemudian karena jangka waktu berdirinya telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan jangka waktu tersebut telah berakhir, kemudian berdasarkan penetapan pengadilan, serta adanya putusan pilot yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru.
And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.